Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang tercinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang tercinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Dalam naungan ridho ilahi, marilah kita terus berjuang. Dalam Bhinneka Tunggal Ika, merajut harmoni bangsa. Dalam semangat untuk berkhidmat, menuju cita-cita nan mulia, bagai cahaya dalam kegelapan, menyambut datangnya harapan. Meraih keadilan sejahtera, hadir untuk membela rakyat, menata ibu berdiri, mencipta peradaban mulia. Partai Keadilan Sejahtera telah terus berjuang dengan jiwa Pancasila, menjayakan negeri kita. Dalam naungan ridho ilahi, marilah kita terus berjuang. Dalam Bhinneka Tunggal Ika, merajut harmoni bangsa. Dalam semangat untuk berkhidmat, menuju cita-cita dan mulia, bagai cahaya dalam kegelapan, menyambut datangnya harapan. Partai Keadilan Sejahtera hadir untuk membela rakyat, menata ibu pertiwi, mencipta peradaban mulia. Partai Keadilan Sejahtera telah terus berjuang dengan jiwa Pancasila, menjayakan negeri kita, membangun Indonesia bersama. Partai Keadilan Sejahtera. Kembali. Selanjutnya sambutan Ketua DPD kepada Ustaz Museni PDI di Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Yang kami hormati dan kami muliakan Ustadz Haji Mustafa Kamal SS, anggota DPR RI, fraksi PKS, alhamdulillah hadir bersama kita di Desa Sukamaju, Kecamatan Bapak Supat, Kabupaten Musi Banyuasin. Yang saya hormati juga bersama Ibu Ustazah. Ustazah, selamat datang Ustazah di Bumi Serasong Sekate. Dan kami hormati Ustadz Amir Arifudin, Ketua Dewan Etik Daerah bersama sekretarisnya Bapak Dwi Ahmad. Juga hadir bersama kita Sekretaris MPD Ustadz Ferry Setiawan, dan unsur DPD juga hadir di sini. Ustadz Soehardini sendiri adalah Ketua Bidang BPU, Bidang Pemberdayaan Umat, pas sekali dengan agenda kita pada pagi hari ini. Yang kami, ini boleh disebut saja, ada istri saya juga hadir saja. Dan ibunda kami juga hadir, kebetulan lagi ada nanti akan melanjutkan perjalanan ke Palembang. Juga hadir di sini tokoh masyarakat, salah satunya adalah insya Allah juga calon caleg kita, Kanda Ayatullah Khomeini. Beliau pernah menjabat kepala desa Sukamaju. Juga yang baru angat-angat ini Ketua Gema Keadilan Kecamatan Bapak Supat, wartawan tuh, luar biasa. Akhirnya saya Kodir, insya Allah juga sebagai caleg untuk dari Dapil Sungai Lilin. Dan juga kabar gembiranya saat kemarin juga sudah dilantik sayap partai kita, yang kebetulan ketua Gemanya adalah Akhina Iwan Aldes, melantik secara full seluruh DPC di pendopoan Bupati. Jadi belajar hanya mana mijai kantor Bupati kan, rumah dinas. Kami kemarin alhamdulillah. Juga hadir Dr. Indra, Presiden Gema Keadilan. Iya. Pak Dokter juga Ustaz Muhammad Toha juga hadir di pendopoan. Alhamdulillah mendapatkan sambutan luar biasa dari Bupati Musi Banyuasin, Kanda Haji Afriyadi. Saudara-saudaraku dan Ustadz yang kami muliakan, pada pagi hari ini bersyukur atas nikmat dari Allah sehingga bisa berkumpul di sini melaksanakan agenda pada pagi hari ini. Ini semua adalah nikmat dari Allah, dan insya Allah kita akan terus berikhtiar melipat gandakan syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan semaksimal mungkin potensi-potensi yang kita miliki ini untuk kemenangan dakwah kita ini. Salawat serta salam adalah kita aturkan kepada Nabi kita, Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tiada kata yang dapat saya ungkapkan betapa bahagianya pada hari ini, karena tepat tanggal 15 kemarin sudah melaksanakan acara Gema Keadilan ke Musi Banyuasin, dan alhamdulillah secara simultan Musi Banyuasin secara umum mendapatkan kunjungan kembali dari Ustadz Haji Mustafa Kamal. Jadi ini merupakan bentuk ikhtiar bagaimana meriayah terus menjaga suara-suara ya, aspirasi-aspirasi dari masyarakat Musi Banyuasin ya, yang telah dititipkan pada pemilu sebelumnya. Dan tentu saja acara ini Ustadz, acara pelatihan yang kita gagas ini juga berbarengan dengan Ustadz silaturahmi ke sini adalah sebuah bentuk kegiatan yang bukan hanya seremonial Ustadz, tetapi kami merasa sangat berharga dan sangat berterima kasih sehingga bisa menularkan kesuksesan Ustadz Soehardi ini dalam merancang dan mengaplikasikan ilmu yang beliau miliki. Dan saya diskusi dengan Ustadz Soehardi, Pak Ustadz harus buat micro teaching, harus buat edukasi, sehingga bukan hanya Ustadz Soehardi saja yang bisa
melakukan ini, tapi bisa menyebarkan ilmu ini kepada kader-kader PKS dan juga petani-petani atau calon-calon petani milenial. Dan alhamdulillah Ustaz, pada hari ini terlaksana. Tentu saja berkat salah satunya adalah inisiatif Ustadz Haji Mustafa Kamal berkunjung ke sini. Alhamdulillah. Yang berikutnya kami juga merasa bahagia dan bangga Partai PKS pemilu 2019 kemarin dengan perolehan 4 kursi kabupaten, provinsi, dan DPR RI juga ikut, dan sebentar lagi kita juga akan sudah memasuki tahapan menghadapi pemilu 2024. Dan tentu saja acara-acara seperti ini ya akan kita tingkatkan intensitasnya, baik itu turunan dari nasional maupun inisiatif-inisiatif yang berasal dari kawan-kawan bidang, DPC, saya partai, dan juga ranting insya Allah. Dan tentunya kami juga mengucapkan terima kasih Pak Amir, Ustadz Mustafa Kamal juga menitipkan untuk kita perjalanan kembali ke Oke Selatan. Alhamdulillah. Berapa hari lagi nih? Kurang lebih besok berangkat Oh, besok ya? Besok ya? Oh iya besok ya? Kamis. Kamis. Terima kasih Ustaz, mudah-mudahan berkah menuju situ. Yang belum ikut kembara siap-siap nanti ya. Nah, nanti siap-siap ikuti program-program dari apa kembara ini? Yes. Kembara. Apa ya singkatannya? Bakti. Oh iya. Nusantara. Kema Bakti Nusantara. Jadi insya Allah adik-adik semuanya, PKS ini bukan hanya partai politik toh, tetapi insya Allah akan membimbing, mendidik kita sehat secara jasmani, rohani, juga secara akal pikiran kita. Kalau Rocky Gerung ngomong tuh akal sehat kita juga dibimbing gitu kan, insya Allah. Jadi adik-adik semua, juga bapak-bapak, insya Allah mari ikuti program-program dari PKS ini, mari kita support, dan insya Allah akan mendatangkan keberkahan kita, baik di dunia maupun di akhirat. Saya kira ini saja sambutan dari saya. Tidak kata yang lebih tepat saya sampaikan pada Ustadz Haji Mustafa Kamal, Ustadz Soehardi, dan seluruh panitia. Mudah-mudahan apa yang telah diusahakan pada hari ini semuanya mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan tentu saja khusus adik-adik ya, peserta calon petani milenial ini tidak boleh berhenti di sini. Harus terus digali. Bila perlu nanti ada follow up-nya seperti apa. Bila perlu kita ajukan juga modal untuk membuatnya dengan Ustadz Mustafa Kamal. Setuju tidak kira-kira? Kalau ilmunya sudah punya. Kalau ilmunya belum punya, gimana mau mengajukan? Nah, ini minimal kita belajar ilmunya dulu, baru kemudian kita akan mengikuti tahapan-tahapan berikutnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan urusan kita, dan acara yang kita gulirkan pada hari ini sesuai dengan targetnya, baik target secara praktis pada hari ini maupun tentu saja strategi ke depan. Harapannya Indonesia ini jangan sampai seperti tikus yang mati di lumbungnya sendiri. Kalau anak-anak muda saja tidak mau bertani lagi Ustaz ya, nah, kasihan juga desa-desa kita tinggal seperti desa tinggal kan. Tapi harapannya petani juga bisa berwirausaha di pertanian. Dan ini harapan kami juga Ustaz Mustafa Kamal bisa memberikan arahannya, juga memberikan cakrawala kepada kita. Jadi insya Allah lengkap acara kita pada hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan, kepada Allah mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada saat Nusaini SPDI diucapkan terima kasih, tentunya dapat kita maknai apa yang beliau sampaikan dan semoga menambah semangat kita untuk menjadi para petani milenial. Selanjutnya sambutan dan taujih politik yang akan disampaikan oleh Ustadz Mustafa Kamal SS, selaku anggota DPR RI, fraksi PKS, tentunya dalam hal ini kami persilakan.
Ini sekarang boleh dibuka ya masker ya. Meskipun peraturannya belum dicabut karena kemarin Pak Jokowi sudah nggak pakai masker untuk menikahkan anak, jadi kita bingung gitu kan. Jadi boleh apa tidak? Tapi yang luar biasa tadi saya dapat teladan dari Ustaz Musa ini, ya beliau memakai masker ya, secara ketat karena memang beliau ada keluhan kesehatan. Jadi memang yang benar seperti beliau ini. Jadi sekarang mungkin sudah tak perlu pakai masker. Ya. Tapi ini saya nggak boleh mendahului pemerintah, nanti melanggar aturan. Ya. Harusnya pemerintah nih yang mencabut ya. Kalau sudah dicabut, nah tapi meskipun sudah dicabut nanti kebiasaan baru setelah pandemi adalah yang sakit disuruh pakai masker. Ya memang kemudian jadi kayak pesakitan. Tapi nggak apa-apa. Kalau di Jepang itu dari sebelum pandemi pun begitu. Jadi kalau di Jepang sudah biasa orang ada beberapa yang pakai masker, biasanya sedang pilek, sedang batuk. Supaya apa? Supaya yang lain tidak terkena. Itu kan kesolehan sosial juga. Kesolehan sosial itu tidak menularkan keburukan kan. Ya, kalau kebaikan harus ditularkan. Nah, kalau sehat harus buka masker. Kenapa? Supaya menebarkan senyum. Asal baik nggak senyum-senyum sendiri ya itu. Jadi pahalanya banyak kalau senyum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Shalatu wassalam ala rabbil anbiya wa sallim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para hadirin yang saya muliakan, ini banyak sekali tokoh-tokoh yang hadir dari pimpinan kita di Partai Keadilan Sejahtera, tapi karena ada yang di atas pimpinan itu ibundanya Ustaz Musa ini malah yang saya sebut dulu. Ini di atas pimpinan masalahnya yang melahirkan ya dan membimbing beliau sampai hari ini hingga saya lihat dia semakin matang ya beliau, apalagi baru pulang umroh, masya Allah ya. Kita tadi nempel-nempel supaya dapat berkahnya. Ya sudah di pembimbing juga, jadi ya, mudah-mudahan ya beliau nantiasa dijaga kesehatannya Ustaz Musa ini, kemudian juga dijaga berbagai kelengkapan yang ada pada dirinya karena beliau memimpin kita semua di Kabupaten Musi Banyuasin ini. Ya. Kebijakan beliau inilah yang akan sangat menentukan ya, perjalanan kita semua untuk membangun masyarakat di Musi Banyuasin ini. Jadi Ustaz Musa ini, kemudian Ustaz Amir ya sebagai DED ya bersama sekretaris Dwi di mana? Kenapa? Ya, yang membimbing kita juga ya secara syar'i ya, agar tetap istiqomah. Yang paling susah di dunia politik itu istiqomah. Ya, karena memang banyak ada jalan pintas kalau di dunia politik itu. Ya, jalan pintas kalau ditambah dengan mental menerabas, selesai sudah. Ya, jadi Indonesia ini punya satu penyakit. Nah, ini yang bicara bukan saya, tapi seorang antropolog ya, namanya Kuncoro Ningrat. Begitu Indonesia merdeka itu ada satu sikap mental yang lahir di bangsa Indonesia, itu mental menerabas. Kenapa? Karena dulu dijajah Belanda, Jepang, begitu merdeka, tukang ketik jadi kepala bagian gitu. Yang tadinya tukang ketik kan Belandanya hilang nih, kabur semua, Jepang pulang gitu. Akhirnya kursinya kosong kan. Tiba-tiba dia langsung jadi pejabat. Ini akhirnya menimbulkan mental menerabas. Ya, yang nggak punya rumah Belanda kosong kan, diduduki jadi rumahnya. Tanah-tanah kosong juga. Didiami lalu kemudian dimanfaatkan. Ya dalam beberapa hal positif, tapi dalam beberapa hal tidak siap mental. Nah, jadi tumbuhlah sikap mental menerabas. Haji mumpung, nah tambah lagi. Ya di Jawa ini, tapi bukan hanya di Jawa, meskipun ilmunya ada di Jawa, tapi ini kelakuannya ada di seluruh Indonesia. Haji mumpung kalau kita lagi dapat kesempatan, dipakai untuk menerabas, untuk mencapai sesuatu secara tidak alamiah. Nah ini
kalau ditambah dengan jalan pintasnya politisi, jadi kalau orang jadi politisi itu yang lain tidak dapat jalannya, tidak terbuka. Kalau politisi dapat jalan terbuka. Misalnya dia di jalan-jalan lagi macet, dia pakai forerunner kan, jadi dibuka jalan, jalan pintas itu. Emang politisi itu bisa pintas nih, Pak Kades kita, Pak Alef ini tahu kan. Nah di sini ada pejabat juga dari desa, ya Pak siapa? Adi Permani sebagai kasih pemerintahan. Begitu dapat, di sini ada pangkat-pangkat, di sini ada jengkolnya juga besar. Ini jengkolnya taruh di sini, besar-besar itu sudah lain. Dia bisa mintas apa aja. Sesuatu yang tidak didapat oleh manusia biasa. Itu politisi punya kemampuan untuk memintas. Ya. Kalau tambah mental menerabas, tambah aji mumpung nggak selesai. Nah jadi kita itu harus mawas diri, tahu diri, tahu menempatkan diri. Ya. Nah, kalau memang kita punya peluang besar, tapi kita tahu kalau sendirian berbahaya, kita harus bentuk tim sama-sama. Jadi langkahnya juga terjaga. Nah, teamwork di PKS ini harus dikuatkan. Makanya ini hadir Ustaz Ferry juga, mana tadi Ustaz Ferry? Belakang. Ustaz Ferry juga hadir dari sekretaris MPD ya. Ketua pembinaan umatnya ini banyak sekali jabatannya hari ini. Tuan rumah juga, terus direktur Abid Farm, kepala rumah tangga juga di sini, terus apa lagi? Jadi kita sedang di dalam penjajahan beliau hari ini. Ya, tapi penjajah yang baik ini harus menservis kita lengkap, ya. Apa kita oleh-olehnya nanti masing-masing bawa seledri gitu, nanti bawa masing-masing atau setidaknya ilmunya lah gitu ya. Setidaknya ya. Ilmunya saya langsung terinspirasi bersama ibu tadi sudah ngobrol-ngobrol. Guru bahasa Indonesia. Tapi ternyata ini kayak konsultan pertanian. Kayak penyuluh pertanian. Ini guru bahasa Indonesia belajarnya di mana dulu? Ternyata bahasa Indonesia ini bagus ya untuk belajar apapun. Ya, dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar, bisa baca dengan baik dan benar juga, dan bisa melaksanakannya dengan baik dan benar juga. Dan di sini banyak murid-muridnya juga dari SMK. Saya bangga sekali ya, dari berbagai jurusan. Ya, adik-adik kita ini masa depan kita. Ya, dan memang SMK ini ya seharusnya lebih banyak daripada SMA. Ya, karena kita itu harus punya keterampilan dalam hidup. Jadi berbahagialah yang sekolah di SMK. Ya, ini udah punya kelebihan dibandingkan yang SMA umum. Karena dia sudah punya keterampilan begitu lulus. Jadi kalau kesempatan masih sulit untuk kuliah lagi, bekerja juga ini lamar ke sana kemari susah. Kalau yang lulusan SMK dia sudah punya sesuatu yang bisa membuat dirinya mandiri kalau dipakai ilmunya. Nah, kadang-kadang nggak dipakai juga ilmunya ini kan. Nah, sayang sekali. Tapi rasanya sih kalau yang di sini umumnya di mana? SMK berapa? SMK 1 Bapak Supat, insya Allah ya ilmunya langsung diterapkan. Bahkan sebelum lulus pun sudah gajian. Ada nggak yang sudah gajian sebelum lulus? Nah, yang paling bagus itu ilmunya langsung dipakai, begitu didapatkan dan langsung kemudian mendapatkan hasil. Jual sayur paling. Jadi sudah mandiri secara ekonomi. Nah, saya tuh heran, di Indonesia tuh ilmunya dari mana ya? Yang mengajarkan orang itu sekolah yang tinggi sekali, baru cari kerjaan. Cari kerjaan, ya S1 berapa tahun? 4 tahun. S2 2 tahun. S3 katakanlah yang bagus 2 tahun juga ya. Itu udah berapa tahun tuh? 4 tambah 2 8 tahun. 8 tahun. Tambah 12. Setelah 8 tahun dia baru melamar pekerjaan. Melamar pekerjaan susah nggak dapat sekian tahun, 10 tahun katakanlah nggak dapat kerjaan juga. Akhirnya diterima. Kerjanya di atas meja berapa kali berapa itu meja itu? 1 kali 2 gitu mejanya, duduk di situ. Digaji sebagai
Saya bukan nyinggung ASN ya. Yang ASN mohon maaf, gajinya besar apa kecil? Cukup, alhamdulillah cukup. Tapi kalau untuk bisa apa istilahnya ya? Nih kalau Rasulullah itu dan sahabatnya yang paling banyak masuk surga itu ya para pengusaha. Yang bisa infaknya besar, yaitu para pengusaha. Nah siapa yang ngajarin di kita ini? Sekolah tinggi-tinggi dulu, baru kerja, baru mandiri. Itu kesesatan itu. Seharusnya setiap punya ilmu, nah, doanya saja ilman nafi'an, harus bermanfaat saat itu juga kalau bisa. Itu orang yang paling bertanggung jawab, yang pahalanya langsung kontan dibayar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Ilmunya nggak didiemin, langsung dipakai, dipraktekkan, dapat lagi. Ya nggak apa-apa, seperak, 2 perak. Tapi kan lumayan. Sudah nggak minta jajan sama orang tua kita kan. Itu udah bagus. Saya dulu nggak sengaja mempraktekkan itu. Bukan karena ngerti, sadar kayak begini. Bukan. Tapi terpaksa. Gitu kan. Karena saya uang jajannya tidak sama dengan teman-teman saya. Apalagi waktu kuliah. Saya istilahnya ya dicukupkan saja begitu. Jadi saya makan bagaimana gitu kan. Akhirnya apa? Ya, pekerjaan saya ada koperasi, saya jadi pegawai di situ. Jadi saya nggak tahu dulu di koperasi itu orang nitip tas, gitu, mahasiswa-mahasiswi itu. Ada yang minta belikan ini, nitip belikan buku. Ada yang minta teh botol, saya bukakan teh botolnya. Mereka nggak tahu bahwa saya juga mahasiswa. Sampai akhirnya tahun kesekian saya dicalonkan jadi ketua senat di Fakultas Sastra dulu di UI. Gambar saya kan di mana-mana kan. Terus mahasiswa-mahasiswa itu bilang, itu kan tukang teh botol itu kan yang ada di koperasi itu kan. Tapi karena mereka lihat mungkin saya baik orangnya gitu ya, akhirnya suara saya besar, saya terpilih gitu kan. Sering melayani. Saya melayani, tasnya mereka saya ini, bukunya saya bawakan. Kalau mau fotokopi sama saya ya. Ya paling banyak duitnya saya, alhamdulillah kan. Ya kan, mereka bayar ke saya semua. Sehingga saya punya buku saya di kamar kos itu penuh gitu. Dan orang kalau datang ke kamar kos saya terkejut. Kenapa? Wah, ini bukunya banyak betul. Padahal itu dagangan semua. Dagangan saya semua. Jadi orang pesan buku kepada saya. Ya alhamdulillah begitu. Cuman kenapa setelah lulus saya nggak buka toko buku? Nah itulah karena memang belum punya mental entrepreneurship ya. Ya akhirnya saya kerja juga jadi peneliti, jadi guru, jadi dosen, jadi macam-macam ya. Dan kemudian terjun ke politik ya. Memang ada substitusinya, ada gantinya. Tapi sebenarnya seharusnya keterampilan awal saya itu terus saya buka. Kalau waktu itu saya bikin toko buku, mungkin sekarang saya bisa mengalahkan Gramedia itu. Kan? Iya, tapi karena tradisinya nggak diteruskan, ya selesai. Padahal itu yang mahal itu tuh nggak ada di buku, nggak ada diajarkan oleh guru-guru kita nih waktu itu. Sekarang gurunya sekarang udah lain. Kalau SMK Bapak Supat sudah mengajarkan, ya kan. Tapi dulu kan nggak ada yang mengajarkan kita gitu. Suruh dorong kita semuanya berlomba-lomba jadi ASN. Padahal cuma sedikit yang bisa jadi ASN. Akhirnya pening kita. Nah ini adik-adik ini langsung nih saya kasih pengalaman gitu ya. Ada yang sudah punya penghasilan? Nggak minta uang jajan lagi sama orang tua? Ada nggak? Bismillah ya. Niatkan besok apa baik kerjakan. Bantu wartawan bisa. Coba nanti bagian ketik-ketik nanti dikasih persen sama siapa? Saya Kodir. Pemuda PKS ini. Nanti jadi jaringnya beliau. Bantuin ngetik, bantuin cari informasi. Nanti kasih persen sedikit-sedikit. Misalnya yang bagian tadi apa ilmu tadi video dan apa itu tadi? Video dan apa jurusan apa tadi? Video dan jurusan apa tadi? TAP audio dan video. Itu bikin konten bisa kan? Nah, bikin konten bisa. Nah, bagian komputernya dan sebagainya. Praktek saja. Apa yang bisa jadi uang untuk supaya kita mandiri. Nah, kalau di rumah ada yang bisa dijual, bawa ke sekolah, jualan di sekolah. Sampai jual ke. Kalau bisa mampir ke pasar, mampir di pasar, jual di pasar. Pulang, boro-boro
menghabiskan uang jajan, kita bisa bantu orang tua kita. Wah, kaget orang tua kita dikasih duit gitu kan. Masya Allah. Nah, itulah saya kira yang perlu kita bangun ya. Kemudian supaya itu tadi mental menerabas itu kita obati. Ini kan yang ngomong profesor dokter, bukan orang sembarangan ya. Berarti dia sudah melakukan penelitian ya, sampai hari ini masih terasa tuh sikap mental menerabas di masyarakat Indonesia. Kalau dapat kesempatan udah sikat semuanya, nggak pakai pikiran peraturan perundangan, dia nggak pikir lagi. Akhirnya jadi urusan hukum, ya kan, jadi masalah kita. Ya, ini siapa lagi yang saya belum sebut? Kayaknya sudah semua berarti ya. Oh iya, sahabat saya. Jadi saya begitu mendarat di sini tadi saya bersahabat langsung dengan ini guru saya, namanya Pak Supardi. Pak Supardi, dan saya tadi berkunjung dengan Pak Arifin. Nah, itu sahabat-sahabat saya yang saya baru temukan hari ini. Alhamdulillah saya banyak mendapatkan ilmu dari beliau. Ya, terinspirasi ya dari bagaimana masalah-masalah pertanian kita. Nah, sekarang saya kira kita masuk ke masalah pertanian kita ini. Saya sampaikan tadi ke Pak Supardi sama Pak Arifin, saya ini sudah jengkel gitu. Kalau di DPR RI itu pertanyaan dan jawaban ya bertahun-tahun soal pertanian kita itu sudah itu saja. Jadi yang bertanya sama yang menjawab itu sebenarnya sudah bosan. Pertanyaannya itu pupuk langka, seperti itu terus dari puluhan tahun yang lalu, yaitu bibit susah, ya kan, kayak nggak ada kerjaan aja kita nih, pertanyaannya itu aja gitu kan. Oh nih, tidak ada pasar, harga murah, kayak kurang kerjaan aja kita bertahun-tahun kayak begini aja nih, apa nggak ada solusinya? Kita lihat-lihat gitu permasalahannya di mana sebenarnya pertanian kita ini. Terus saya jadi nggak enak tadi, saya bilang ini persoalannya ada di pemimpin kita gitu ya. Ini kok kayaknya seolah-olah semua disederhanain gara-gara pemimpin. Memang iya kok. Karena itu semua hanya bisa diselesaikan dengan kebijakan dari pemimpin yang punya political yang sungguh-sungguh. Kalau memang niatnya dia memang ingin memperbaiki nasib petani dan nelayan, ya selesaikan. Bukan diputar-putar kita ini sampai sakit perut, sampai bosan di DPR itu. Nah, tadi ada rahasia itu yang diceritakan saya, boleh nggak saya sampaikan Pak Supardi? Beliau dikasih pelatihan, ada tempe, ada tahu, ada apa lagi Pak? Nah, itu ada Nata de Coco, yang lain dikasih ilmunya lengkap. Nah, beliau ikut bagian pelatihan apa? Pengolahan minyak kelapa sawit. Ternyata penyuluhnya pulang sebelum waktunya pada bagian yang paling penting. Jadi ini nggak dikasih semuanya, jadi udah semuanya dapat, sudah bisa ya mengolah sawit sendiri, tapi ada satu zat. Nah, ini kan temuan dari saya ini, ada satu zat yang itu bikin nanti warnanya bagus, nggak gatel di sini. Zatnya nggak dikasih tahu, katanya udah harus pulang balik ke Jakarta. Ya kita nggak bisa bikin, nggak bisa bersaing sama PKS, pabrik kelapa sawit ya. Ya ini PKS yang lain, pabrik kelapa sawit nggak bisa bersaing. Padahal masyarakatnya di negara-negara yang maju itu, mereka menjadikan rakyat ya desa sebagai basis pembangunannya. Nah kalau kita malah ditinggal rakyatnya sendiri gitu, itu urusan siapa itu, kerjaan siapa yang begitu? Pemimpin. Yang ninggal itu siapa sih? Pemimpin, Pak. Dia berselingkuh sama pemodal, bahkan asing, untuk memperkaya dirinya sendiri. Mohon maaf saya sampaikan begini. Ini adik-adik yang SMK pening palanya saya ngomong gitu. Aduh, berat nian ini kan. Menyalahkan pemimpin. Ngeri gitu kan. Tapi memang iya, coba. Lihat. Itulah pemimpin tak bertanggung jawab. Karena dia tahu semua persoalannya, dia tahu. Tapi dia biarkan. Makanya bahasa saya berselingkuh. Ya kan? Kalau di kita pura-puranya nggak tahu, pura-pura nggak paham, mulur-mulur waktu, pergi gitu kayak tadi itu tuh. Wah, jangan harus ke Jakarta gitu. Selesai. Kalau kami di DPR juga begitu, kita tanya, kita cecer di sini. Ya pura-pura ya, pura-pura bego juga. Oh iya, baru iya gitu. Padahal dia tahu semua. Nanti waktunya udah habis ya,
Ya mohon maaf nanti kita lanjutkan pembicaraannya pada masa yang akan datang gitu kan. Kapan-kapan. Ya begitu. Tahu-tahu sudah puluhan tahun Indonesia merdeka persoalannya kayak begini aja. Bahkan saya sampaikan. Di zaman Belanda aja nggak gini-gini aja. Belanda itu menjajah kita malah lebih istilahnya gini. Terang-terangan. Kamu saya perbudak ya. Tapi kamu budak saya harus bikin sehat. Kenapa? Supaya kerjanya produktif kan gitu kan. Dia jaga kesehatannya. Dia jaga makannya. Ya belakangan ada yang di sekolahin juga, meskipun diperbudak tapi di sekolahin juga itu ada, seperti di Depok gitu kan, namanya akhirnya Belanda Depok. Kan? Makanya nenek moyang kita mungkin, ibunda mungkin tahu ya dulu, ketika masih ada di Belanda terus pergi, Indonesia merdeka, mereka pada ingin kembali ke zaman normal. Yang disebut zaman normal itu zaman Belanda. Ketika Indonesia merdeka malah nggak jelas katanya gitu. Ini peraturan nggak jelas. Semua nggak jelas. Akhirnya berantakan gitu. Mereka merasa lebih normal gitu di zaman Belanda meskipun dijajah. Ya ini salah juga sih. Salah juga. Cuman itu ya. Kita ini meneruskan kebajikan dari Belanda saja nggak bisa. Ya, penjajahan itu baik. Maksudnya begini, saya perbaiki kalimatnya ya. Ini Belanda itu sampai hari ini adalah salah satu negara maju. Bisa dikatakan 10 besar. Padahal Belanda itu negaranya mau tenggelam. Jadi Belanda itu negara kecil yang daratannya lebih rendah daripada laut. Makanya laut itu dibendung. Makanya keahlian orang Belanda itu bikin bendungan dan bikin irigasi. Kenapa? Karena di negaranya dia harus bertahan. Kalau dia nggak bendung itu laut, tenggelam negaranya. Jadi pernah kerajaan terus ratunya naik perahu karena kebanjiran. Itu terjadi di Belanda. Akhirnya mereka bikin sistem bendungan, dam itu. Ya, makanya nama tempatnya ada Amsterdam. Itu ya dam di Amsterdam gitu. Ada dam itu mereka menamakan daerah dengan dam. Nah, warisan tanggul, bendungan, irigasi Belanda yang masih kelihatan di sini di Musirawas, di daerah Merasi itu. Nah, itu sama tuh dibangun oleh Belanda dan teknologinya sama dan bagusnya sama, cuman sekarang di sini banyak sampah. Di Belanda masih bagus sampai hari ini. Dia bisa bikin air itu mengalir di atas rumah, ya, debitnya dijaga, nggak pernah tumpah, nggak pernah kebanjiran. Kalau lagi hujan bagaimana, kalau lagi kekeringan bagaimana. Dan airnya jernih. Terus ada perahu-perahu yang lewat. Bagus jadinya kan. Sampai hari ini Belanda adalah teknologi terbaik dalam. Dan dia bikin kota terapung. Jadi perumahan dibangun di laut, terapung. Modern, bagus. Ya karena negaranya begitu. Sampai sekarang itu Belanda masih menjadi negara maju. Karena 10 besar. Kenapa dia menjadi negara maju? Yang dulunya dari sini nih. Untung dari sini. Perkebunan di sini dulu semuanya menguntungkan. Begitu Indonesia merdeka, yang namanya IPTN 1, 2, 3, 4, 5 itu merugi terus. Boro-boro nyumbang kepada negara, negaranya yang subsidi terus supaya ini bisa hidup. Aneh kan? Aneh. Jadi meneruskan apa yang sudah dilakukan Belanda aja nggak bisa. Yang dulu oleh Belanda maju, oleh kita tidak maju. Pernah nggak Indonesia ini menjadi negara maju? Pernah. Waktu India, Belanda. Bahkan pemain sepak bola kita dulu, ya kita sudah punya PSSI. Itu tahun 1930-an. Dan sudah menjadi pemain di Eropa. Pemain bola kita itu warga negara Indonesia, tapi atas nama Belanda. Main bola. Udah juara dunia gitu loh. Meskipun belum juara 1, tapi sudah termasuk tim unggul di dunia. Sekarang di Qatar, alhamdulillah kata Calontong, Indonesia ini katanya, kalau Indonesia ini nggak pernah kalah, ya, karena nggak pernah main bola gitu di Piala Dunia, karena nggak pernah kalah kan. Tim PSSI ini nggak pernah kalah di Piala Dunia, ya, karena nggak pernah main di Piala Dunia gitu kan, ya, makanya nggak pernah kalah, alhamdulillah gitu kan. Jadi ada hiburan juga kita dari Calontong ya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, jadi masalah pertanian kita ini kuncinya di masalah kebijakan. Dan kebijakan itu adalah pemimpin. Mau enggak? Serius enggak gitu. Ya.
Pak Harto dulu menciptakan inti plasma, ya. Tapi sekarang, ya gimana itu? Saya sampai jengkelnya Pak, data saja tidak ada. Yang inti sebenarnya persisnya berapa sih, di mana aja, batas-batasnya mana, nggak ada Pak. Ada 3 versi. Dan atas nama data yang bertumpuk-tumpuk itu tidak bisa dieksekusi semua kebijakan. Coba bayangkan kayak gini. Nah, ini kapan mau selesainya? Ya memang disengaja begini terus. Nah, oleh karena itu ada inisiatif dari masyarakat seperti Habit Farm ini sebenarnya adalah bukti bahwa pemerintah itu sudah tidak diperlukan lagi. Kenapa? Karena ya udahlah, kalau memang yang pakai aturan-aturan itu nggak bisa dipakai, ya kita bikin sendiri di rumah sendiri. Alhamdulillah ada teknologi, ya kan, ada hidroponik gitu kan. Ya, dengan lahan yang kecil kita bikin sendiri. Ya kita pikirkan sendiri, cari bibitnya, kita pikirkan sendiri bagaimana cari pupuknya, kita pikirkan sendiri pemasarannya. Jadi sekarang masyarakat bisa menyelenggarakan ekonominya sendiri tanpa negara. Nah, kita bilang sama negara, coba jangan bikin aturan yang bikin repot kita sekarang ini ya. Jadi, kalau udah begini baru negara mikir bagaimana caranya mengutin pajak. Nah, nanti sebentar lagi Habit Farm nih kena pajak. Ini negara pikirannya cuma pajak doang. Begitu lihat rakyat untung, baru dipikir-pikir dulu pajak ini gimana ya. Na'udzubillah min. Sekarang mau dipajakin semua. Nah, komoditas pertanian kita ini. Astagfirullahaladzim. Udah tidak bantu petani. Tapi dipajakin juga petani giliran untung. Nggak ada peran negara. Saya nih pejabat negara, tapi saya harus ngomong begini. Malu juga saya. Tapi kalian harus paham nih yang di SMK ini. Karena pemimpin masa depan harus dibuka matanya dari sekarang. Mohon maaf ini pagi-pagi saya sudah marah-marah jadinya. Aduh, belum makan pagi kali-kali tadi. Belum kenyang. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ya saya oleh karenanya sangat menghargai, mengapresiasi, bangga karena tadi pemerintah tidak berperan, jadi haru juga saya, gitu kan, terharu saya bahwa ada upaya-upaya masyarakat dan ketahanan pangan ini menjadi program di Partai Keadilan Sejahtera ya. Ya sebenarnya sih seiring sejalan dengan Pak Gubernur kita ini di Sumatera Selatan termasuk yang serius dia mau membangun ketahanan pangan dari rumah. Jadi ini kalau sinergi begini harus nempel sama Pak Gub gitu. Siapa tahu ada yang bisa disinergikan gitu, program-program sampai di rumah-rumah kita gitu. Kemarin bicara begitu waktu di acara Maulid di PW Sumatera Selatan, siap bersama PKS katanya untuk membangun ketahanan keluarga. Nah ini siapnya ini kayak apa? Jangan siap-siap aja gitu kan? Siap dipilih lagi. Nah kalau siap dipilih lagi ya harus sama-sama dengan kita, jangan cuma siap-siap aja gitu kan? Apa programnya yang bisa disinergikan sampai ke bawah? Allah alam bisa, apalah yang bisa dipermudah sedikit buat kita kalau nggak bisa bantu apa secara signifikan paling tidak mempermudah apa gitu kan? Lumayan. Ya saya juga mau mencontoh nih Pak Suhardi, Ustaz Suhardi bersama istri apa yang sudah dilakukan ini langsung saya pikir-pikir nih kalau di rumah saya kan nggak ada lahan, susah, lahan mahal sekali. Nah, tapi masih adalah teras rumah gitu, ada rooftop gitu ya di rumah itu bisa kita bikin kayak gini ini langsung bagus juga kalau nanam yang tanaman produktif seperti ini dibandingkan bunga-bunga saja ya kan. Ya bunga-bunga tapi tidak bisa dimakan gitu kan. Tidak dilihat mahal perawatannya tidak bisa dimakan. Kalau ini kan kita lapar kita makan gitu ya. Buat lalapan ya kan, buat pakan ikan mungkin kalau ada ikan dan sebagainya kita bisa cari sehingga bisa sangat produktif. Jadi ini kapan-kapan ini harus dijadikan sebagai penyuluh nih di Jakarta. Oh ya saya dengan istri saya nih. Ya saya dengan istri saya di sini jadi tadinya lagi mikir-mikir mau bikin apa di lantai 2 itu. Nah, langsung lihat itu, nah ini udah pas ini tinggal dipotret aja nanti berapa biayanya berapa. Tadi modalnya berapa? Kalau sekian kali sekian ini kan. Dan tinggal diajarkan bagaimana cara menanamnya. Yang mudah-mudahan kita paling tidak ya kalau makan sehat ya, makan sehat karena kita ya kalau percaya tangan apa garpu kalau makan? Sendok dan garpu.
Percaya tangan kita apa pakai sendok sama garpu? Kalau makan. Tangan. Tangan kita kan. Jadi makanya Rasulullah baginda Nabi besar Muhammad SAW mengajarkan kita makan pakai tangan. Dan makannya juga jangan begini, jangan gini, tapi ujungnya aja jangan banyak-banyak maksudnya. Tapi ya bolehlah sering. Jangan sampai kekenyangan ya. Habis itu dijilat pula tangan kita ini. Karena kita percaya ini badan kita sendiri kan. Kalau sendok yang nyuci siapa? Sama garpu. Nggak tahu kita di dapur dicuci apa tidak kan? Tahu-tahu di depan kita udah mulus saja. Padahal nggak dicuci juga di sana gitu kan. Bekas yang lainnya. Nah, artinya apa? Yang kita tanam sendiri tentu kita lebih kita percaya dibandingkan yang kita sudah dapat dari mana yang kita tidak jelas alamatnya. Ya, insya Allah sih kalau sayur masih halal semua ya. Tapi kalau di pangan yang lain apa ya, itu lebih susah lagi. Demikian mungkin dari saya yang bisa saya sampaikan. Nah, tadi di ujung lagu kita apa tadi? Maju. Bukan? Penghujung lagu kita tadi bersama Membangun bersama. membangun. Coba yang hafal saya. Ini ada hadiah nggak? Ada hadiah nggak? Kalimat terakhir dari lagu Mas PKS tadi. Mana? Mana yang hafal silakan tunjuk tangan. Wah itu boleh nggak? Sekretaris DED. Wah itu sekretaris MPD kayaknya nggak bisa ini, nggak boleh. Membangun Indonesia bersama Partai Jatim. Nggak boleh lah itu. Itu namanya jeruk, makan jeruk gitu namanya. Coba ada yang tunjuk tangan. Wah nggak jadi hadiahnya. Membangun